Saya ingin bertanya satu hal. Kalau hari ini ada seseorang memberi Anda 100 juta, apa yang Anda lakukan? Beli saham, emas, taruh di deposito, kripto, atau buka YouTube lalu cari judul investasi terbaik tahun ini? Saya tuh sering sekali dapat pertanyaan seperti itu. Mas Adrian, kalau saya punya 100 juta, enaknya taruh di mana ya? Saya hampir nggak pernah jawab loh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menurut saya pertanyaan ini kurang tepat. Bukan karena uangnya, tapi kebanyakan orang itu sibuk cari jawaban sebelum dia tahu pertanyaan diajukan itu benar atau enggak. Saya sering mengibaratkan investasi itu dengan kendaraan. Menurut saya, nggak ada kendaraan terbaik. Yang ada adalah kendaraan yang paling sesuai dengan tujuan perjalanan. Misal, tujuan Anda ke Bandung, naik pesawat mungkin bukan pilihan terbaik ya. Tapi kalau kita ke Jepang, mobil pasti nggak bisa dong. Investasi juga begitu. Orang yang misalnya ingin menikah tahun depan, tentu berbeda dengan orang yang sedang menyiapkan dana pensiun. Orang yang baru mulai bekerja, tentu ya beda dengan orang yang mungkin asetnya sudah miliaran. Bisa aja mereka membeli produk yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Karena yang menentukan itu bukan produknya, tapi tujuannya. Dan itulah sebabnya, sebelum bicara atau bertanya, taruh di mana? Tanya dulu, uang itu sebenarnya buat apa? Ada satu fenomena yang menurut saya sih menarik. Hari ini, orang lebih sering bertanya saham apa yang bagus, ketimbang dia bertanya, saya sebenarnya sedang mengejar apa sih dalam hidup saya. Banyak orang investasi itu karena FOMO. Hari ini ikut saham, besok kripto, lusa beli emas, minggu depan lagi, ya pokoknya ikut-ikutan apa aja investasi yang sedang viral. Pokoknya apa yang lagi rame, ikut. Padahal bukan strateginya yang harus diubah-ubah. Tapi mungkin karena memang selama ini tujuannya nggak pernah jelas. Kalau tujuan kita nggak jelas, ya semua produk jadi terlihat menarik. Sebelum memilih produk, ada fondasi yang menurut saya itu jauh lebih penting. Apa kita sudah punya dana darurat? Apa kita sudah punya perlindungan kesehatan? Apa kita sudah tahu apa sebenarnya target hidup kita dalam 5 tahun ke depan? Karena investasi ini bukan sekadar membeli produk. Investasi itu adalah cara membantu tujuan hidup kita ini bisa menjadi kenyataan. Ya kalau fondasinya belum selesai, seringkali yang berubah ini produk investasinya, tapi bukan masa depannya. Saya justru ingin mengajak Anda untuk berpikir lebih jauh. Kalau saya pribadi punya 100 juta, apa semuanya akan saya masukkan ke dalam instrumen investasi? Belum tentu. Karena menurut saya, ada investasi yang bisa memberikan hasil yang jauh lebih besar. Apa? Investasi ke diri sendiri. Kita belajar skill baru, belajar bahasa asing, kita kuliah lagi, kita ambil sertifikasi, belajar AI, kita mungkin melatih komunikasi, ya, bangun jaringan. Karena ketika kualitas diri kita yang meningkat, potensi penghasilan kita insya Allah juga ikut meningkat. Dan seringkali return terbesar itu bukan datang dari naiknya harga aset kita, tapi dari meningkatnya nilai diri kita. Orang mungkin sering bertanya, investasi apa yang paling menguntungkan? Menurut saya, investasi yang paling menguntungkan
adalah investasi yang membuat diri kita menjadi lebih bernilai. Kalau suatu hari Anda benar-benar memiliki 100 juta, amin. Jangan langsung pikir, harus beli apa ya? Coba untuk menjawab 3 pertanyaan ini dulu. Yang pertama, uang ini untuk apa? Kedua, kapan uang ini mau kita gunakan? Ketiga, kalau seandainya nilai uang itu turun sementara, saya bisa tetap tenang nggak? Nah, kalau 3 pertanyaan itu sudah terjawab, biasanya produk investasi nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Saya ingin menutup dengan satu pemikiran sederhana. Karena banyak orang mengira bahwa yang namanya investasi itu adalah mencari produk yang terbaik. Padahal, investasi sebenarnya itu adalah menyiapkan kehidupan yang kita inginkan. Uang bukan tujuan, uang cuma alat. Alat yang baru nanti akan berguna kalau kita tahu bahwa kita sedang membangun kehidupan seperti apa. So, kalau benar-benar nanti Anda punya uang 100 juta, jangan lagi ya buru-buru bertanya, taruh di mana nih? Tapi tanya, saya sedang menuju kemana? Ketika nanti tujuannya sudah jelas, biasanya uang akan menemukan tempatnya sendiri. Dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih tepat. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya di Ruang Pikir. Sampai jumpa di episode berikutnya.